Berkah dalam anak-anak kelas 7, hari ini kita akan kembali belajar tentang materi peran masyarakat bagi perkembanganku untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dulu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi Engkau menempatkan mereka di antara sesama, agar dapat hidup dan berkembang. Kami sungguh bersyukur atas masyarakat kami yang menjadi bagian hidup kami. Semoga berkat iman kepadamu, kami semakin mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari apa saja? Kita akan mempelajari hal ini. Silahkan anak-anak baca terlebih dulu. Anak-anak, kebetulan kalian semua adalah anak-anak remaja yang tinggal di perkotaan. Kesadaran bahwa dirinya bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat bagi remaja di perkotaan menunjukkan gejala yang menurun. Banyak remaja di perkotaan yang sudah tidak lagi mengenal tetangga, bahkan yang terdekat sekalipun, di kiri, kanan, depan, belakang rumahnya. Hidup mereka seolah-olah berada di tanah yang asing. Sementara lain halnya dengan remaja yang hidup di pedesaan, di mana mereka masih mengenal masyarakat sekitar kampungnya. Sebagian mereka bahkan masih terlibat dalam berbagai aktivitas kampungnya dalam kebersamaan dengan seluruh warga. Kenyataan atau realitas ini perlu diwaspadai, karena bukan tidak mungkin remaja di pedesaan pun akan tergerus arus keterasingan itu. Padahal dalam perjalanan hidup dan perkembangan seseorang, mereka yang tidak dapat melepaskan diri dari peran masyarakat. Untuk memperkembangkan diri, manusia butuh figur, butuh keteladanan, butuh norma dan kebiasaan yang mendukung, yang menampilkan nilai-nilai positif. Demikian pula masyarakat harus dipandang sebagai medan bagi seseorang mengimplementasikan nilai-nilai, sikap, dan pandangannya. Masyarakat adalah medan perwujudan iman. Nah, disitulah hidup seseorang akan diuji. Dalam dokumen Konsili Vatikan, Gaudium et Spes maksudnya, artikel yang ke-25 ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling bergantung. Hidup di tengah dan bersama masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dimungkiri. Ia melekat sebagai keharusan hakiki, karena tanpa itu semua ia tidak akan dapat hidup dan berkembang. Tetapi kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan agar iman akan Yesus Kristus itu mampu menjadi landasan dan motivasi yang kuat dalam kehadiran dan keterlibatan dalam masyarakat. Umat beriman Kristiani tidak boleh tergerus arus masyarakat begitu saja. Ia harus mampu mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Ia harus mampu menjadi garam, ragi, dan terang dalam masyarakat. Memberi rasa enak, memberi rasa aman, memberi cahaya. Lalu, apa sih peran masyarakat? Apa sih arti masyarakat? Menurut ilmu sosiologi, masyarakat adalah keseluruhan yang konkret historis dari segala hubungan timbal balik antara manusia dan macam-macam kelompok. Nah, tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa? Karena
kita tidak bisa lepas dari orang-orang ini yang bisa menjadi teladan bagi kita. Pemuka masyarakat dilihat dari dua segi. Satu, dari segi struktur, dan dua, dari segi karisma. Kalau dari segi struktur, yaitu seorang pemuka masyarakat yang terkait dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu instansi atau lembaga pemerintahan atau organisasi. Contohnya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, dan seterusnya. Lalu kalau dari segi karisma adalah seorang pemuka masyarakat yang dilihat dari kepribadiannya, pengaruh positifnya terhadap masyarakat, dan perjuangannya yang dapat dirasa dan dinikmati oleh masyarakat. Contohnya Romo Mangunwijoyo, Bunda Teresa, ataupun Bung Karno. Kenyataan atau realitas ini perlu diwaspadai, karena bukan tidak mungkin remaja di pedesaan pun akan tergerus arus keterasingan itu. Padahal dalam perjalanan hidup dan perkembangan seseorang, mereka yang tidak dapat melepaskan diri dari peran masyarakat. Untuk memperkembangkan diri, manusia butuh figur, butuh keteladanan, butuh norma dan kebiasaan yang mendukung, yang menampilkan nilai-nilai positif. Demikian pula masyarakat harus dipandang sebagai medan bagi seseorang mengimplementasikan nilai-nilai, sikap, dan pandangannya. Masyarakat adalah medan perwujudan iman. Nah, disitulah hidup seseorang akan diuji. Dalam dokumen Konsili Vatikan, Gaudium et Spes maksudnya, artikel yang ke-25 ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling bergantung. Hidup di tengah dan bersama masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dimungkiri. Ia melekat sebagai keharusan hakiki, karena tanpa itu semua ia tidak akan dapat hidup dan berkembang. Tetapi kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Nah, lalu Gaudium et Spes artikel 25. Dari sifat sosial manusia tampak bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling bergantung. Sebab asas subjek dan tujuan semua lembaga sosial memang seharusnya lah pribadi manusia. Berdasarkan kodratnya, ia sungguh-sungguh memerlukan hidup kemasyarakatan. Maka karena bagi manusia hidup kemasyarakatan itu bukanlah suatu tambahan melulu. Oleh karena itu, melalui pergaulan dengan sesama, dengan saling berjasa, melalui dialog dengan sesama saudara, manusia berkembang dalam segala bakat pembawaannya dan mampu menanggapi panggilan. Nah, dalam dekret tentang karya misioner gereja artikel 11, di situ tertulis, sebab segenap umat beriman Kristiani dimanapun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan mereka wajib menampilkan manusia baru yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa, dan akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekutuan semesta umat manusia. Supaya kesaksian mereka akan Kristus itu dapat memperbuahkan hasil, hendaklah mereka dengan penghargaan dan cinta kasih menggabungkan diri dengan sesama, menyadari diri sebagai anggota masyarakat di lingkungan mereka, dan ikut serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup manusiawi dan berbagai. Nah, tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari orang-orang ini yang bisa menjadi teladan bagi kita. Pemuka masyarakat dilihat dari dua segi. Satu, dari segi struktur, dan dua, dari segi karisma. Kalau dari segi struktur, yaitu seorang pemuka masyarakat yang terkait dengan jabatan
atau kedudukan dalam suatu instansi atau lembaga pemerintahan atau organisasi. Contohnya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, dan seterusnya. Lalu kalau dari segi karisma adalah sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara seturut teladan Yesus. Yang pertama, berdasarkan Matius bab 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Artinya, setiap orang diharapkan menghargai pemerintah tetapi tidak menomorduakan hormat kepada Allah. Lalu, diminta untuk taat membayar pajak, tidak menghasut masyarakat untuk bergerak melawan pemerintah, dan bersikap tegas melakukan kritik terhadap pemimpin masyarakat yang tindakannya tidak benar. Nah, melalui pelajaran ini diharapkan anak-anak dihantar agar menyadari dirinya sebagai warga masyarakat. Kita dipanggil untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan, tugas, dan fungsi kita di dalamnya. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Mari kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam.